Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang jenis-jenis tulisan. Saya sebagai moderator bernama Rina Derianika dan di samping kanan saya Aditi Syifa Aliba, Safara Dalani Fasya, Najwa Aulia, Ananda Oktaviani. Jenis-jenis tulisan. Jenis-jenis tulisan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Tulisan narasi, 2. Tulisan argumentasi, 3. Tulisan deskripsi, dan 4. Tulisan eksposisi. Tulisan narasi. Tulisan narasi adalah karangan mengenai rangkaian suatu kejadian atau peristiwa untuk menguraikan serangkaian peristiwa yang diatur sedemikian rupa sehingga maknanya muncul di dalamnya. Tujuan tulisan narasi untuk menyampaikan amanat terselubung kepada pembaca berdasarkan peristiwa yang diceritakan. Jenis tulisan narasi. Yang pertama, narasi ekspositoris. Narasi ekspositoris ialah jenis narasi yang berisikan rangkaian perbuatan yang disampaikan secara informatif sehingga pembaca mengetahui peristiwa itu secara tepat. Contohnya, pada 10 November meletuslah sebuah perlawanan rakyat di Surabaya untuk mengusir Belanda dan para sekutunya dari tanah air. Perang ini berawal dari kemarahan tentang Inggris akibat dari terbunuhnya pimpinan mereka, Brigadir Jenderal Malabi. Yang kedua, narasi sugestif. Narasi sugestif adalah narasi yang menceritakan sebuah peristiwa atau kisah dengan maksud terselubung kepada para pembaca atau pendengar. Contohnya, ia berbelok ke Jalan Maluku yang berada di sisi kiri SD-nya karena sang ibu menyuruhnya untuk membeli roti dan kue di Endolita Astogeh Bakery. Tiba di sana, ia langsung memilih roti dan kue yang dipesan ibunya. Aroma kue dari rumah produksi toko membuat perutnya keroncongan. Yang ketiga, narasi informatif. Narasi informatif merupakan karangan yang bertujuan menyampaikan informasi dengan tepat berdasarkan peristiwa atau kejadian. Contohnya, Cut Nyadin merupakan pahlawan wanita yang berasal dari Kepulauan Aceh. Pada 1880, Cut Nyadin bersama suaminya melakukan perlawanan terhadap Belanda. Namun, pada tanggal 30 September 1893, tepatnya di kota Kutaraja Rombongan, Cut Nyadin menyerahkan diri kepada Belanda. Tengku Umar atau suami Cut Nyadin secara diam-diam membuat rencana untuk menghancurkan pasukan pertahanan Belanda. Akhirnya rencana tersebut berhasil melumpuhkan pihak Belanda. Pada tanggal 11 Februari 1899, Tengku Umar tewas dalam peperangan dan Cut Nyadin ditunjuk menjadi pimpinan pembela Indonesia dalam melawan Belanda. Cut Nyadin kemudian ditangkap dan dirawat di rumah sakit Belanda pada masa kemunduran Aceh. Pada akhirnya beliau meninggal pada tanggal 6 November. Yang terakhir ada narasi artistik. Narasi artistik adalah karangan yang menceritakan suatu kisah atau peristiwa dengan tujuan untuk memberikan pengalaman estetis kepada pembacanya. Contohnya, di suatu sore, Tony hendak mencari kayu bakar ke hutan yang letaknya di belakang rumah. Tony pergi ke hutan sendirian tanpa ditemani oleh kakeknya karena ia tidak ingin merepotkan sang kakek. Tanpa ia sadari, ternyata ia terlalu jauh menuju ke dalam hutan. Malam pun datang dan suara-suara aneh pun terdengar. Tony pun merasa gelisah dan takut karena ini merupakan pengalaman pertamanya menuju hutan sendirian. Ciri-ciri tulisan narasi: pertama, ada konfiks. Kedua, menonjol unsur perbuatan atau tindakan dirangkai dalam urutan waktu. Yang keempat, berusaha menjawab pertanyaan apa yang terjadi. Tulisan deskripsi. Tulisan deskripsi adalah tulisan yang digunakan penulis untuk mendeskripsikan atau menguraikan sesuatu. Selanjutnya ada jenis-jenis tulisan deskripsi. Yang pertama adalah deskripsi artistik. Tulisan deskripsi artistik mengarah pada pemberian pengalaman kepada pembaca bagaikan berkenalan langsung dengan objek yang disampaikan. Dengan menciptakan sugesti dan impresi melalui keterampilan penyampaian dengan gaya yang memikat dan pilihan kata yang menggugah perasaan. Yang kedua adalah deskripsi ekspositoris.
Tulisan deskripsi ekspositoris adalah jenis karangan yang memaparkan, menjelaskan, menerangkan suatu topik yang berupa informasi dengan urut, jelas, dan detail. Bertujuan untuk menjelaskan sesuatu dengan perincian yang jelas bagaimana adanya, tanpa menekankan unsur impresi atau sugesti kepada pembaca. Ciri-ciri deskripsi ekspositoris. Yang pertama adalah menerangkan dan menjelaskan pokok persoalan cenderung bersifat informasi. Yang kedua, terdapat sejumlah data dan fakta yang mendukung penjelasan objek tersebut. Yang ketiga, mengandung unsur persuasi atau ajakan meskipun kadarnya lebih sedikit dibanding contoh kalimat dan paragraf persuasi. Contoh deskripsi ekspositoris. Proses pembuatan tempe terhitung sederhana. Pertama-tama, cuci dahulu kacang kedelai yang hendak diolah menjadi tempe. Rendam tempe dalam air selama 13-18 jam, lalu kupaslah kulitnya. Setelah itu, kedelai dibilas dan direbus kembali dengan air. Setelah selesai, tiriskan kedelai di atas tampah, lalu masukkan ragi ke dalam biji kedelai secara merata. Setelah merata, masukkan campuran kacang kedelai dengan ragi itu ke dalam daun pisang atau kantong plastik dengan ketebalan sesuai dengan selera. Simpan tempe selama 2 hari di dalam tempat yang gelap, hingga kacang kedelai yang akan menjadi tempe itu pun tertutupi oleh jamur halus berwarna putih. Ciri-ciri tulisan deskripsi. Yang pertama, mengungkapkan rincian tentang objek. Yang kedua, menggugah emosi pembaca. Yang ketiga, menggunakan diksi yang tepat. Yang keempat, menggugah imajinasi pembaca. Yang kelima, mengorganisasikan tulisan dengan cara yang tepat, lazimnya menggunakan susunan ruang. Tulisan argumentasi. Argumentasi membuktikan atau menyampaikan alasan dan meyakinkan pembaca. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, argumentasi adalah alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Ciri-ciri argumentasi. Yang pertama, berisi argumen, pandangan, pendapat, dan keyakinan tentang suatu permasalahan. Yang kedua, menggunakan data yang berisi faktual atau fakta. Yang ketiga, mengedepankan analisa dan logika dalam melakukan penjabaran. Yang terakhir atau yang keempat, memiliki kalimat penutup atau kesimpulan. Tulisan eksposisi. Tulisan yang uraiannya berupa penjelasan-penjelasan sehingga dapat membuka cakrawala berpikir pembaca. Jenis tulisan eksposisi. Jenis tulisan eksposisi dibagi menjadi 6, yaitu pertama, eksposisi definisi. Eksposisi definisi berisi paragraf yang memaparkan pengertian atau definisi suatu topik tertentu. Paragraf ini memfokuskan karakteristik topik tersebut. Contoh eksposisi definisi banyak ditemui di berbagai teks seperti buku pelajaran atau artikel. Contoh eksposisi definisi: kentang adalah umbi bawah tanah yang tumbuh di akar tanaman kentang, Solanum tuberosum. Tanaman ini berasal dari keluarga Nexaceae dan terkait dengan tomat dan tembakau. Kentang asli Amerika Selatan dan dibawa ke Eropa pada abad ke-16 dan sekarang ditanam dalam varietas yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia. Kentang umumnya dimakan, direbus, dipanggang atau digoreng dan sering disajikan berbagai lauk atau cemilan. Yang kedua, eksposisi proses. Eksposisi proses merupakan paragraf yang bertujuan memaparkan proses pembuatan, proses penggunaan, atau cara untuk melakukan sesuatu. Paragraf ini berisi tahapan suatu proses dari awal hingga akhir. Eksposisi proses biasanya ditemukan pada buku-buku petunjuk pembuatan, penggunaan, atau cara-cara tertentu. Berikut contohnya. Untuk membuat masker kentang, campur 3 sendok makan air kentang dengan 2 sendok madu. Aduk hingga merata, oleskan ke wajah dan leher. Biarkan selama 10 hingga 15 menit atau sampai mengering dan kemudian cuci bersih. Yang ketiga, eksposisi klasifikasi. Eksposisi klasifikasi berisi paragraf yang membagi sesuatu dan mengelompokkan ke dalam kategori-kategori. Eksposisi klasifikasi terdiri dari suatu topik yang dipaparkan secara berkelompok. Berikut contohnya.
Sistem penyamaan jenis-jenis kritik sastra bervariasi tergantung pada pendekatan yang digunakan. Pendekatan moral menekan pada pertalian karya sastra dengan wawasan moral dan agama. Pendekatan historis bekerja atas dasar lingkungan karya sastra yang berkaitan dengan fakta-fakta dari zaman dan hidup pengarang. Pendekatan impresionistik menjadi ciri khas aliran sastra romantik, menekan pada efek personil karya sastra pada kritikusnya. Yang keempat, eksposisi ilustrasi. Eksposisi ilustrasi merupakan paragraf yang mengembangnya menggunakan gambaran sederhana atau bentuk konkret dari suatu ide. Paragraf ini memberikan gambaran atau penjelasan suatu topik dengan topik lainnya yang mempunyai bersamaan sifat. Biasanya menggunakan frasa penghubung seperti dan bagaikan. Berikut contohnya. Sebenarnya kondisi ekonomi kita sudah relatif membaik. Indikatornya dapat dilihat dari berbagai aspek, misalnya dalam bidang otomotif. Setiap hari kita temukan aneka kendaraan melintas di jalan raya. Sepeda motor baru, mobil pun baru. 5. Eksposisi perbandingan dan eksposisi pertentangan. Eksposisi perbandingan berisi paragraf dengan informasi yang dipaparkan dengan cara membandingkan suatu hal dengan yang lain. Dalam hal ini penulis mencoba menerangkan ide dalam kalimat utama dengan cara membandingkan dengan hal lain. Berikut contohnya. Hukuman bagi para koruptor di Indonesia terbilang masih sangat lemah. Bahkan penegak hukum dengan mudahnya disuap untuk meringankan proses hukuman. Bayangkan saja koruptor ratusan miliar hanya mendekam di penjara selama 3 tahun saja. Pantas saja korupsi di Indonesia semakin meningkat. Berbeda dengan pemerintah Cina yang menerapkan hukuman mati bagi para koruptor, sehingga tingkat pidana korupsi di Cina sangat sedikit. Eksposisi pertentangan. Paragraf eksposisi pertentangan berisi pertentangan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Frase penghubung yang digunakan adalah akan tetapi, meskipun begitu, sebaliknya. Berikut contohnya. Planet Merkurius memang sangat menarik. Lama waktu rotasi dan revolusinya benar-benar bertolak belakang. Merkurius hanya butuh waktu 88 hari untuk melakukan revolusi mengelilingi matahari. Namun untuk berotasi di porosnya sendiri, planet ini butuh 59 hari. Sangat kontras dengan bumi yang hanya butuh waktu rotasi 1 hari saja. Yang keenam, eksposisi laporan. Eksposisi laporan merupakan teks eksposisi yang memiliki tujuan untuk menyajikan suatu laporan dari sebuah peristiwa atau objek tertentu. Berikut contohnya. Pasar Tanah Abang merupakan salah satu jenis pasar yang sangat kompleks. Pada lantai dasar terdapat 90 kios penjual kain dasar. Setiap hari rata-rata kain yang terjual adalah 300 meter untuk masing-masing kios. Berdasarkan data tersebut dapat diperkirakan besarnya uang yang masuk ke kas DKI dari Pasar Tanah Abang. Hal ini dapat menambah pemasukan bagi DKI Jakarta. Ciri-ciri tulisan eksposisi. 1. Menjawab pertanyaan dari apa, mengapa, kapan, dan bagaimana. 2. Berupa tulisan yang memberikan pengertian dan pengetahuan. 3. Disampaikan dengan bahasa baku. 4. Menggunakan susunan logis. Dan terakhir kelima, disampaikan dengan nada netral, tidak memihak, dan tidak memaksakan sikap penulis terhadap pembaca.